Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam bagimu duhai Rasulullah. Salam bagimu duhai kekasih Allah. Salam bagimu duhai kekasih kami ya Rasulullah. Saudaraku, Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda. Saya ini paling takut nyebut nama-nama seperti itu, takut ada yang ketinggalan. Para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu semuanya mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi saya ingin memanggil dengan sebutan yang insya Allah malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang dicintai Allah. Yang nggak bilang amin nggak dicintai Allah. Yang aminnya pelan-pelan nggak dicintai Allah. Yang aminnya jaga image nggak dicintai Allah. Amin. Yang aminnya paling keras paling dicintai Allah. Amin. Saya ulangi dulu, meskipun sudah masih kekenyangan tapi teriak. Apalagi kalau kita mau sholawat, nanti pulang dari sini hatinya tenang insya Allah. Amin. Saya ulangi lagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah, yang dibukakan rezekinya oleh Allah, yang dicintai Rasulullah, yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, yang nanti insya Allah ditunggu sama Rasulullah di pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak pernah putus kita akan mengucapkan alhamdulillah yang diiringi rasa terima kasih kita kepada Allah dari hati kita. Terima kasih di kulli hal. Terima kasih di setiap kesempatan. Alhamdulillah dikasih kesehatan. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, tujuan kita mulia. Gak punya tujuan lain kita malam hari ini kecuali satu, kita mau memanggil-manggil Allah, kita mau memanggil-manggil Rasulullah, kita mau mengekspresikan cinta kita, kangen kita, sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah. Terima kasih kepada Allah, dikasih iman yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi buru-buru saya tambahkan, marilah kita mensyukuri nikmat yang luar biasa atas sebuah karunia, sebuah nikmat yang tidak semua ciptaan Allah mendapatkan nikmat seperti yang ingin saya sampaikan saat ini. Tidak semua manusia mendapatkan karunia seperti yang ingin saya sampaikan ini. Tidak semua makhluk Allah mendapatkan nikmat seperti yang ingin saya sampaikan ini. Apa? Nikmat bahwa kita dilahirkan, diciptakan sebagai umatnya Rasulullah, seorang nabi yang paling mencintai Allah, seorang nabi yang paling dicintai Allah, seorang nabi yang paling mencintai umatnya. Tidak ada nabi-nabi lain mencintai umatnya lebih daripada Rasulullah mencintai kita. Seorang nabi yang sering sujud menangis berdoa bukan buat dirinya, tapi buat kita umatnya. Seorang nabi yang kita tahu, Bapak dan Ibu, detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah memanggil-manggil kita, ummati, ummati, umatku, umatku, dipanggil oleh Rasulullah. Demi Allah saya bersumpah, ini nikmat yang luar biasa, ini karunia yang luar biasa, di mana Nabi Musa pengen seperti kita. Nabi Musa, Bapak dan Ibu, pengen menjadi umatnya Rasulullah. Pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapa yang pertama kali nanti memasuki surgamu? Kata Allah, wahai Musa, yang pertama kali memasuki surgaku adalah hambaku yang aku memanggilnya dengan sebutan Habibi, Habib Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, izinkan aku menjadi hambamu itu yang engkau memanggilnya dengan sebutan Habibi, Habibullah, kekasihku, kekasih Allah. Lantas Allah menjawab, tidak bisa Musa, hambaku itu sudah aku ciptakan sebelum kamu.
Lantas Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, kalau memang aku tidak bisa menjadi hamba-Mu itu, izinkan aku menjadi umat beliau." Dan Allah mengatakan, "Tidak bisa Musa. Meskipun aku ciptakan sebelum kamu, tapi dia dilahirkan setelah kamu." Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Diciptakan sebelum Nabi Musa, tapi dilahirkannya setelah Nabi Musa. Jawabannya adalah, salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah. Sahabat yang bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tolong aku dikasih tahu, aku pengen tahu apa yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah mencipta segala sesuatu. Saudaraku, Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat yang bernama Jabir ini, Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah menundukkan wajah beliau. Sahabat Jabir menunggu apa jawaban dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah menundukkan wajahnya? Cukup lama Rasulullah menundukkan wajahnya. Dan ketika Rasulullah mengangkat wajahnya, sahabat Jabir melihat air matanya Rasulullah membasahi wajah yang suci itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama min nurih." Wahai sahabatku Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mencipta segala sesuatu, Allah terlebih dahulu mencipta cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama min nurih, dari cahaya Allah. Ini Nabi kita, Bapak dan Ibu. Demi Allah, merugi seorang hamba, umatnya Rasulullah, yang sampai matinya tidak mengenal, tidak merasakan cintanya Rasulullah. Merugi. Merugi. Sampai satu ayat, saking prihatinnya Rasulullah, kita semua pernah dengar ayat yang mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Rasulullah itu, kata Allah, sedihnya kita Rasulullah ikut sedih, bahagianya kita Rasulullah ikut bahagia. Ini yang saya katakan betapa meruginya seorang hamba umat Rasulullah yang sampai matinya tidak mampu merasakan kasih sayangnya Rasulullah. Rugi, rugi, rugi. Dan malam hari ini insya Allah kita tidak akan menjadi hamba yang rugi, karena kita membicarakan Rasulullah, karena kita membicarakan kekasihnya Allah, karena kita membicarakan kasih sayangnya Rasulullah, agar hidup kita penuh cinta buat Rasulullah, agar hidup kita mampu merasakan sayangnya Rasulullah, di mana seorang nabi tidak ada manusia yang mau meninggal mengingat orang lain, tapi Rasulullah mengingat kita, bahkan memanggil-manggil kita. Bahkan dalam sejarah, ketika nanti di akhirat nanti, ketika Rasulullah diperintahkan, dipersilahkan masuk dalam surganya Allah, Rasulullah menuju pintu surga nengok ke belakang, lagi menuju pintu surga nengok lagi ke belakang, sehingga malaikat bertanya, "Cari siapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Wahai malaikat, aku tidak mau masuk surga sendirian. Aku menunggu umatku. Aku ingin masuk surga bersama umatku. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah." Untuk itu Bapak dan Ibu, saya ingin malam hari ini melepaskan belenggu, malu-malu dan ragu-ragu untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan cinta kita buat Rasulullah. Saya yakin, saya tidak ada keraguan sedikit pun. Semua saudara-saudara saya yang ada di tempat ini adalah pencinta Rasulullah. Saya tidak ragu. Tapi saya ingin kita ekspresikan, gak usah malu-malu. Masih banyak umat pencinta Rasulullah yang malu-malu menunjukkan cintanya kepada Rasulullah, malu-malu untuk bersolawat buat Rasulullah. Malam hari ini kita bongkar dulu rasa ragu-ragu dan malu-malu itu. Untuk itu saya mau tanya, Bapak dan Ibu, mau nggak kalau nanti keluar suaranya bersolawat bersama saya buat Rasulullah? Mau nggak? Kalau nanti saya minta angkat tangan yang tinggi buat Rasulullah untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah, mau nggak? Keluarkan suara Bapak dan Ibu, nggak usah malu, teriak yang keras.
teriak, saya nanti tidak mengajak bernyanyi, saya nanti mengajak bersolawat. Dan yang memerintahkan solawat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang beriman bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, wa Allah dan para malaikat yusalluna. Saya ulangi lagi, yusalluna. Yusallun itu bukan hanya sekedar bersolawat, tapi selalu bersolawat. Allah nggak pernah putus bersolawat buat Rasulullah. Baru Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak perlu sholat. Zakat nggak perlu zakat, apapun nggak perlu Allah lakukan kecuali sholawat. Kenapa? Kenapa? Buat kita, Bapak dan Ibu. Kita bersolawat itu bukan buat Rasulullah. Rasulullah sudah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sudah luar biasa akhlaknya, sudah luar biasa cintanya Allah kepada Rasulullah. Gak perlu sholawat kita yang perlu. Untuk itu Bapak dan Ibu jangan malu-malu. Saya mengajak berekspresi, gak usah malu-malu. Saya minta suaranya yang keras. Tolong, saya mau tanya dulu. Tolong semua tanpa kecuali. Yang keras jawabannya, jangan malu-malu. Tunjukkan bahwa kita cinta sama Rasulullah. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, cinta gak dengan Rasulullah? Ruang keras, sayang nggak dengan Rasulullah? Kangen nggak dengan Rasulullah? Pengen nggak ketemu Rasulullah? Pengen nggak mencium tangan Rasulullah? Pengen nggak memeluk tubuh wanginya Rasulullah? Pengen nggak masuk surga bersama Rasulullah? Yang rindu dengan Rasulullah, yang cinta dengan Rasulullah, yang ingin bertemu dengan Rasulullah, yang sayang dengan Rasulullah, angkat tangannya tinggi buat Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah tangan kami ya Rasulullah. Mencintaimu ya Rasulullah. Inilah tangan-tangan kami yang bangga mempunyai Nabi sepertimu ya Rasulullah. Angkat tangan yang tinggi buat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Kalau barusan saya teriak sekeras-kerasnya, kalau barusan saya meminta semua mengangkat tangan tinggi buat Rasulullah, tujuan saya cuma satu, Bapak dan Ibu. Lepas rasa ragu-ragu dan malu-malu. Buang rasa ragu-ragu dan malu-malu. Percayalah Pak, percayalah Bu. Kita semua sama di mata Allah. Demi Allah saya bersumpah. Kalau sekarang saya pakai baju putih, kalau sekarang saya pakai pakaian seperti ini, belum tentu hati saya lebih putih, lebih bersih dari Bapak dan Ibu. Belum tentu. Sangat mungkin Bapak dan Ibu lebih bersih, lebih dekat kepada Allah ketimbang hadat alwi. Manusia sombong yang merasa dirinya lebih dekat daripada orang lain. Sama. Kita sekarang ini merangkak bersama-sama untuk mengekspresikan cinta kita buat Rasulullah. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Bahkan memaksa-maksakan diri menangis untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Gak apa-apa, itu belajar cinta. Kalau Bapak dan Ibu ditakdirkan nanti ke makam Rasulullah atau ke depan Ka'bah minta kepada Allah, belum bisa nangis, paksa-paksakan nangis. Gak apa-apa itu. Tujuannya bukan untuk dilihat orang, tapi untuk melembutkan hati kita. Nanti Allah akan buat kita menangis. Untuk apa? Untuk dipuji orang? Bukan. Untuk melembutkan hati kita. Jangan pernah lupa sama Rasulullah. Karena mau cinta sama Allah, mau cinta sama Allah, mau dicintai Allah, gak mungkin kalau gak lewat Rasulullah. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Mas Haddad, kenapa sih cinta Rasul di mana-mana cinta Rasul?
Kenapa sih nggak langsung aja cinta Allah? Saya katakan, yang mengatakan cinta Rasul itu tujuannya adalah untuk mencintai Allah dan untuk dicintai oleh Allah. Tapi nggak mungkin bisa dicintai dan mencintai Allah kalau nggak lewat Rasulullah. Terus orang itu mengatakan kepada saya, mana buktinya? Buktinya adalah, dalilnya adalah ayat Al-Quran. Mana? Saya katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah. Sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu, kalau kalian mencintai Allah. Allah menggunakan kata mahabbah, Allah menggunakan kata cinta, kata yang romantis. Ini akan saya bahas. Mau nggak kalau kita bersolawat dulu? Alhamdulillah. Saya ini minta maaf dulu Pak Bupati. Tadi waktu saya duduk di sini, saya mikir terus, ini suasananya seperti ini. Selama saya bersolawat, tempat yang paling membingungkan saya untuk bersolawat malam hari ini. Tapi saya minta maaf, kenapa? Saya tidak membayangkan Bapak dan Ibu bisa merespon seperti ini. Apalagi bapak-bapaknya. Ternyata bapak-bapaknya mau menjawab cair sedemikian rupa. Mohon maafkan saya Pak. Dan memang betul, nggak usah ragu, nggak usah malu. Saya nggak mengajak bernyanyi, tetapi ngajak bersolawat. Keluarkan suara Bapak dan Ibu. Mari Bapak dan Ibu, kita keluarkan suara kita buat Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Ya Allah, luar biasa. Saya nggak membayangkan nanti insya Allah kalau Allah takdirkan tanggal 10 September itu bersama masyarakat. Dan saya ingin mengekspresikan juga, ingin memuji Pak Bupati. Sound systemnya luar biasa. Ini saya paling senang kalau saya dapat sound system seperti ini. Saya bayangkan di lapangan bersama masyarakat, mungkin agak berbeda konsepnya dengan malam hari ini. Kalau dengan masyarakat, nanti kita bawakan lagu-lagu yang semangat, yang energik. Kalau sekarang kita bawakan lagu yang lembut-lembut dulu. Kalau buat masyarakat kita kasih yang energi. Baik Bapak dan Ibu, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Luar biasa, ada yang unik juga malam hari ini. Biasanya kalau sholawatan dimanapun itu lebih banyak ibu-ibunya. Kenapa di sini kok ibu-ibunya sedikit? Apa jumlah wanita di sini sedikit? Kenapa? Malam. Oh, wanita di sini nggak boleh keluar malam. Kalau gitu saya mau deketin dulu ibu-ibunya. Saya nggak dengar suaranya. Suaranya bapak-bapak soalnya keras tadi, masya Allah. Mari ibu, bapak-bapak jangan ikut dulu. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari semua, tawassalna mudah-mudahan kau sampaikan kepada Rasulullah bahwa kami berkumpul malam hari ini bersalawat kepada kekasihmu, buat kekasihmu ya Allah.
Bapak dan Ibu, saya lanjutin lagi, nanti kita akan berselawat lagi. Saya lanjutin sedikit begini. Saya katakan bahwa agama Islam ini agama cinta. Jadi, kalau seandainya hasil dari beragama kita itu bukan cinta, berarti ada yang salah dari pemahaman agama kita. Sudah saya pastikan, kalau hasil dari keberagamaan kita bukan cinta atau kering dari cinta, ada yang salah dari pemahaman kita soal agama kita. Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, dalam surat Maryam, bahwa sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan disematkan dalam hatinya cinta dan kasih sayang. Contohnya siapa? Rasulullah. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kita semua ini, kalau mau tahu kita ini sudah baik atau belum agama kita, tanyakan pada diri kita. Gampang Bu. Yang tahu cuma diri kita dan Allah. Apa itu? Tanyakan, hati kita ini penuh cinta atau penuh kebencian? Kalau hati kita penuh kebencian, berarti ada yang salah di diri kita, harus diperbaiki. Tapi kalau dalam hati kita penuh cinta, melihat saudaranya maju, berhasil, ikut senang. Ada saudaranya atau tetangganya atau anak tetangganya yang sakit, yang menderita, ikut prihatin. Itu nggak bisa dibohongi, diri kita masing-masing yang tahu. Kalau kita dengar ada yang menderita atau yang jatuh kerjaannya atau apapun lah bentuk penderitaannya, kita menjadi ikut senang, berarti ada yang salah di hati kita, ada yang salah di agama kita, termasuk lisan kita ini. Kalau mulut kita sering mengeluarkan kata-kata yang jelek, sering memaki orang, apalagi kalau pegang mic, maki sana, maki sini, bahasa yang keluar kotor sekali, kasar sekali, hati-hati, hatinya tidak penuh dengan cinta. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan kelembutan. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, kita lihat hasil umat Islam di mana-mana kok jadi kasar-kasar. Jadi suka membenci, suka memaki. Nastaghfirullahaladzim. Ada yang salah dalam cara beragama kita. Pasti dan pasti itu. Kenapa? Nggak ada contohnya. Rasulullah jelas-jelas contoh kita, pemimpin kita yang selalu kita puji-puji di mana-mana, tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan kasar, tapi kok umatnya kasar, berarti salah. Apa sulitnya menilai seperti itu? Sudahlah, nggak cocok itu biasa, berbeda itu biasa, tapi nggak perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Itu semua nafsu, bohong itu bohong. Kalau atas nama agama, demi Allah, kasihan Rasulullah yang mengajarkan kelembutan, tapi umatnya mempercontohkan kekasaran. Siapapun dia, saya ulangi, apakah dia pemimpin, apakah dia ulama, apakah dia kiai, apakah dia habib, kalau tidak persis sama, tidak sama dengan Rasulullah, dia salah. Walaupun habib, saya harus sampaikan ini. Allah nggak lihat apakah itu habib, apakah itu kiai, nggak lihat itu bagaimana akhlaknya. Innallaha la yanzuru ala suwarikum walakinnallaha yanzuru ala ila qulubikum. Allah nggak lihat bentuk kita. Masuk surga itu nggak dilihatin itunya. Oh, ini habib masuk surga, prioritas. Nggak ada. Allah lihat amal kita. Allah lihat hati kita. Dan satu hal lagi, maaf, kasihan Rasulullah. Penting ini saya sampaikan, maaf Bapak dan Ibu, bahwa kita ini punya utang sama Rasulullah. Utang apa? Rasulullah wanti-wanti, Rasulullah wasiat, bersatu kalian. Tapi apa yang terjadi? Bersatukah umat Islam? Umat Islam berpecah belah, saling mencakar wajahnya masing-masing, sombong. Kenapa saya bilang sombong? Merasa paling benar. Ini sumber perpecahan. Merasa paling benar, nggak mau sama perbedaan. Saya selalu mengatakan di mana-mana, cukup. Jangan gara-gara perbedaan kita berantem. Mohon maaf, itu bukan orang yang bijaksana. Begini, saya kasih contoh begini. Nggak ada
yang hidup sekarang ini gak ada satupun yang pernah ketemu Rasulullah. Kalau ada pernah ketemu Rasulullah, tinggal tanya, ya Rasulullah, yang betul NU atau Muhammadiyah? Yang betul Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah? Yang betul sholat subuh pakai kunut atau enggak? Yang betul sholat itu tangannya di perut begini, atau di dada, atau di paha? Yang betul attahiyatnya begini, atau enggak pakai begini, atau pakai goyang-goyang begini? Ada kan yang pakai goyang-goyang begini? Tanya sama Rasulullah, dijawab, selesai persoalan. Tapi nggak ada yang pernah ketemu Rasulullah. Artinya apa? Artinya kita tahu semua ini dari riwayat. Nggak ada yang pernah ketemu Rasulullah. Kita tahu semua apa yang kita lakukan sekarang ini dari riwayat. Lucu sekali, sama-sama tahu dari riwayat, kok mengklaim dirinya benar mutlak dan orang lain salah. Lucu, menggelikan. Terus solusinya apa? Solusinya adalah jalankan keyakinan Anda. Nanti kita akan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Selesai persoalan. Buat saya, menurut saya, Anda mau kunut nggak kunut, Anda mau sholatnya begini, 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 atahiyat begini, 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 ya, seneng tahlilan atau nggak mau tahlilan, seneng sholawatan atau nggak mau sholawatan, kalau meninggal pakai talgin atau nggak pakai talgin, malam Jumat baca Yasin atau tidak, buat saya semuanya masuk surga asal ikhlas ibadah buat Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali hamba Allah yang datang dengan qalbun salim, hati yang bersih, yang gak sombong, yang saya katakan tadi, yang menjaga lisannya. Lisan itu kelihatan ini orang hatinya gimana. Kalau orang biasa lembut bicaranya, insya Allah hatinya lembut. Tapi kalau orang gak kuat, sering keluar omongan-omongan kasar, atau senang membicarakan orang, atau senang memaki orang, berarti hatinya kurang bersih. Kembali lagi, bersihkan hati. Kalau bersih hati nggak sombong. Ayo, saya yakin nanti yang Muhammadiyah masuk surga, yang NU masuk surga, Ahlus Sunnah masuk surga, Persis masuk surga, apalagi yang pakai kunut, yang semua masuk surga, nanti reunian di surga semuanya. Asal hatinya bersih. Asal hatinya bersih. Orang yang penuh cinta, hatinya bersih. Saya pengen pertemuan malam hari ini ada bekasnya Bapak dan Ibu. Bukan sekedar karena nggak enak diundang sama Pak Bupati, makan malam bersama, sholawatan, pulang nggak ada bekasnya. Nggak, insya Allah malam hari ini nggak seperti itu. Saya pengen ada manfaat keluar dari tempat ini, manfaatnya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Apa itu manfaatnya? Penuhi hati dengan cinta. Bersihkan hati, mari Bapak dan Ibu. Demi Allah, kalau saya bicara seperti ini, bukan berarti saya sudah bersih. Enggak, demi Allah enggak. Justru saya merasakan hati saya masih kotor. Makanya terus saya ucapkan ini, supaya saya terpacu untuk membersihkan hati kita. Bapak dan Ibu, jangan pernah kecil hati. Siapapun Bapak dan Ibu, siapapun, saya ulangi, siapapun Bapak dan Ibu, lahir di mana, apapun jabatannya, Bapak dan Ibu punya hak yang sama untuk dekat dengan Allah dan Rasulullah. Percayalah Bapak dan Ibu. Percayalah, kita punya hak yang sama. Dan percayalah, Allah mudah untuk menarik hambanya. Allah senang kalau ada hambanya nanti malam misalkan memaksakan diri bangun tahajud, nangis, minta sama Allah, ya Allah bersihkan hati saya, penuhi dengan cinta. Saya pengen membersihkan hati saya. Saya ingin tidak mengulangi lagi kekotoran hati saya. Allah akan bantu Bapak dan Ibu. Subhanallah, saya nih senang malam hari ini Pak Bupati. Suasananya luar biasa, meskipun ada salah teknis. Biasanya saya itu kalau makan malam setelah acara, ini karena lihat nasi kebuli pengen makan jadi ngos-ngosan sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena saya senang, senang betul. Demi Allah, saya nggak bisa, saya berbicara tergantung audiensnya juga. Alhamdulillah, insya Allah ini audiens ini insya Allah calon penghuni surga semuanya, insya Allah. Gak usah ragu Bapak dan Ibu, Allah maha baik. Bahkan Rasulullah mengatakan semua masuk surga kecuali yang gak mau, kata Rasulullah.
Memang kebangetan kalau nggak masuk surga. Saya katakan, saya ulangi lagi, kebangetan manusia nggak masuk surga. Kenapa saya katakan kebangetan? Punya Allah yang maha pemaaf, masih nggak masuk surga, nggak masuk akal. Bu, ini ibu dulu saya tanya. Ibu mau anaknya masuk surga nggak, Bu? Mau. Walaupun anaknya ibu bikin kesel ibu sedemikian rupa, ibu maafin nggak? Iya kan? Karena apa, Bu? Karena sayang sama anaknya kan, Bu? Allah lebih sayang sama kita daripada ibu sama anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Termasuk orang yang merugi ketika dalam hidupnya nggak mampu merasakan kasih sayangnya Allah. Saya ambil contoh begini, kita sering memanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Kita memanggil nama-nama Allah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mampu merasakan Rahmannya Allah, Rahimnya Allah? Ketika bilang ya Ghaffar, Maha Pengampun, sudah belum kita mampu merasakan pengampunannya Allah? Ya Latif, Wahai yang Maha Lembut, mampu nggak kita merasakan kelembutannya Allah? Bagaimana caranya merasakan? Merenung, Bapak dan Ibu. Merenung, berpikir. Zikir itu maksudnya itu, bukan cuma ngucap, tapi mikir, ya Allah. Tolong ya Allah. Ibu, setiap ibu ibadah, nah ini sekarang saya ingat. Ini saya ambil contohnya buat Rasulullah. Biasakan yang baik-baik. Bu, di rumah Bu, jangan pernah sehari di keluarga kita, Pak, nggak nyebut namanya Rasulullah. Ceritakan sejarah Rasulullah setiap hari. Mau makan, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus bilang, ya Rasulullah, mari makan ya Rasulullah. Bukan kita mengajakin Rasulullah makan, bukan. Tapi tunjukkan, ingat Rasulullah ketika kita senang. Makanan enak, ingat Rasulullah. Ibu kalau makan enak, ingat anak nggak, Bu? Ingat kan? Bapak kalau makan enak, ingat istri nggak, Bu? Bapak? Nah, ingat Rasulullah. Kenapa saya katakan gitu? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu untuk orang yang mengaku beriman harus didahulukan daripada dirinya sendiri. Itu permintaan Allah. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Saya tadi ingin menceritakan begini. Dulu ketika saya masih kecil, saya diceritain oleh ibu saya. Semoga Allah ampuni segala dosanya karena beliau sudah wafat. Beliau bercerita begini. Orang-orang yang bertaubat dan berbuat kebaikan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan merubah kejelekannya menjadi kebaikan. Bayangin. Jadi contohnya begini, kalau dosa kita itu 1 miliar, minta maaf sama Allah, lalu kita tidak mengulangi lagi dan kita berbuat baik, bukan jadi 0, Pak. Minus 1 miliar menjadi plus 1 miliar. Ini Allah luar biasa. Dosanya jadi plus, dosanya jadi pahala. Gak ada Tuhan baik seperti ini, Bu. Gak ada zat yang luar biasa seperti ini. Itu yang saya katakan tadi, merugi. Hamba yang tidak mampu merasakan kasih sayangnya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maafkan kekeliruan kami ya Rabb. Engkau bangkitkan semangat kami untuk dekat denganmu ya Allah. Sehingga kami mampu merasakan kehadiranmu setiap saat ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Bismillah. Salawatullah alaika. Ya. Nabi. Ya Rasulullah, tersenyumlah ya Rasulullah melihat kami yang berkumpul malam hari ini di sini. Alaihi wasahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita banyak belajar, insya Allah termasuk diri saya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian siapa umatku yang paling pelit? Kata Rasulullah, kata para sahabat, siapa ya Rasulullah?
mereka yang ketika disebut namaku dia diam, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ada yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, jangan diam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pernah lupa Bapak dan Ibu, saya percaya sekali bahwa di hatinya Bapak dan Ibu ada cinta buat Rasulullah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita sering ditipu oleh setan, diganggu oleh setan. Semua dari kita. Apa? Salah satunya, udahlah, kamu gak usah soalin. Kamu sudah banyak dosanya, gak usah pakai macam-macam. Betul gak? Lawan itu. Sampaikan pada setan, saya punya Tuhan yang lebih besar maafnya ketimbang dosa saya. Saat itu juga kalau Allah mau maafkan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Bapak dan Ibu, terakhir sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin kita bacakan surat Al-Fatihah buat Rasulullah. Ditambah sholawat 10 kali bersama-sama, karena itu adalah kunci terkabulnya doa kita. Alhamdulillah, dan sholawat adalah kunci. Tidak akan dikabulkan doa seorang hamba tanpa membaca sholawat buat Rasulullah. Mari Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi pesan saya malam hari ini. Pertama, bersihkan hati, jangan sombong, jangan mau berpecah belah. Sudahlah, mau bermadhab apapun silahkan, monggo, silahkan, nggak usah berantem karena madhab. Jangan mau diajak berantem, diajak berdebat enggak, bilang aja sudah, nggak usah debat. Anda nanti insya Allah masuk surga, saya juga insya Allah masuk surga. Selesai. Jangan paksakan kehendak, jangan sombong, jangan merasa benar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cinta sama Rasulullah, jangan cuma ngomong. Islam nggak bisa dibangun dengan hanya berzikir lalu tidur. Islam nggak bisa dibangun dengan sholawatan lalu tidur, enggak. Tapi mari berkarya. Masing-masing kita punya potensi. Bapak-bapak punya potensi, jalankan, tunjukkan buat Allah dan Rasulnya. Itu ekspresi cinta. Bukan cuma ngomong. Boleh sholawatan, zikir sampai nangis, bagus. Tapi jangan berhenti di sini. Pak Bupati dengan potensinya, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, siapa lagi, semuanya. Semuanya di antara kita. Ada yang guru. Bahkan, saya sering ambil contoh, penyapu jalanan yang mungkin nggak pernah diperhitungkan. Bisa-bisa dia menjadi kekasihnya Allah. Ketika dia menyapu, dia katakan, ya Allah, aku bersihkan jalan ini supaya orang yang lalu lalang di sini bersih pandangannya, bekerja atau ke tempat sekolah enak hatinya karena bersih jalanannya. Dia akan menjadi kekasihnya Allah. Tetapi seorang yang memimpin direktur utama perusahaan sebesar apapun, kalau bukan buat Allah, hatinya kotor, dia tidak akan merasakan bahagia dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia cuma kerja dan kerja bukan buat Allah. Maksudnya buat Allah apa? Lakukan yang baik, hasilnya juga untuk yang baik. Terakhir, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membahagiakan orang lain. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana aku temui engkau ya Allah? Kata Allah, temui aku di hati-hati yang sedang hancur, di hati-hati para mustad'afin. Percayalah Pak Bupati, kalau Pak Bupati dari mulai bangun pagi sampai tidur, niatkan urusin rakyat, gak ada jalan lain kecuali surga buat Pak Bupati. Dan itu bukan hanya buat Pak Bupati, buat kita semuanya. Percayalah Allah Maha Baik. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah buat Rasulullah, buat keluarga Rasulullah, buat sahabat-sahabat Rasulullah, buat para pejuang yang membela agama Allah dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, buat pahlawan negeri ini, buat guru-guru kita, buat murid-murid kita, buat orang tua kita, sanak famili kita, buat bangsa Indonesia, buat pemimpin negeri ini, untuk keselamatan negeri ini, untuk damaian negeri ini, untuk persatuan bangsa Indonesia. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Mari Bapak dan Ibu kita bacakan sholawat bersama-sama 10 kali, baru kita berdoa. Ikutin saya, mohon maaf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sahabat Rasulullah, bersama kedua orang tua kami, bersama kakek nenek kami, bersama guru-guru kami, bersama sanak famili kami. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa talinu biha as-su'ub wa talinu biha as-su'ub. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sekali lagi Allah ridhoi pertemuan kita ini. Dan Allah akan pertemukan kita lagi insya Allah. Bukan cuma di dunia Bapak dan Ibu, Allah akan pertemukan kita di surga bersama Rasulullah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus kepada Habib Adat Alwi Asgab beserta rombongan, sekali lagi mewakili masyarakat Lombok Tengah menyampaikan alhamdulillah wa syukurulillah serta terima kasih serta mempersembahkan penghargaan setinggi-tingginya. 1, 2, 3 Senggol Lombok, yes.